Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya mohon maaf, ini sebenarnya saya kurang sehat, tapi sudah janji. Jadi saya pakai doa dari rumah, Allahumma paksain. Ya. Juga dulu katanya guru-guru kita, salah satu cara untuk segera sehat itu hadir majelis taklim. Insya Allah jadi sehat. Nah, dan hari ini kita semua lagi puasa, ya kan? Ini puasa semua ya. Jadi nggak ada gorengan nih hari. Ada gorengan? Ada. Hah? Oh, nyiapin yang nggak puasa atau batalin habis zuhur. Jadi para hadirin, ini menarik ini. Kita sekarang berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di dalam firman Allah, Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam. Waw di situ waw qasam. Huruf qasam ada berapa, Pak? Dulu yang belajar jurumiyah tahu nih. Huruf qasam ada berapa? Ada 3. Waw, ba, sama ta. Cirinya apa kalau di qasam? Jadi majrur, jadi kasroh. Iya gak? Wallahi artinya apa? Demi Allah. Billahi artinya apa? Demi Allah. Tallahi, demi Allah. Jadi kalau orang bilang wallah aja nggak pakai hi, belum tentu qasam. Belum tentu sumpah itu. Misalnya orang bilang wallah, nah itu belum tentu apa? Belum tentu sumpah, karena nggak dikasrohkan sama dia. Jadi bisa aja artinya dan Allah gitu. Jadi waw kalau qasam harus dimajrurkan sesudahnya. Dan Allah banyak bersumpah di dalam Al-Quran menggunakan sesuatu yang mulia, yang manfaah, yang diciptakan oleh Allah, yang banyak memberi manfaah. Wasyamsi, demi apa? Matahari. Matahari banyak manfaatnya. Wal qamari, demi apa? Demi bulan. Waktu juga banyak dibuat sumpah oleh Allah. Wal laili, demi waktu malam. Wan nahari, demi waktu siang. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal asri, demi waktu asar. Nah, ini waktu dipakai. Harta bahasa Arabnya apa? Al-mal. Gak ada kata sumpah di Quran. Wal mali, demi harta, gak ada. Atau wadzahabi, demi emas, nggak ada. Wal fiddati, demi apa? Perak, nggak ada. Makanya insya Allah kita termasuk orang-orang yang tidak berlebihan memuliakan harta. Jadi kalau ada harta bawaannya pengen dikeluarin di jalan Allah. Ya salam. Ini makanya nih saya lihat ini memang yang kurban di sini sedikit, yang patungan.
Tapi di masyarakat ini, saya husnuzonnya di masyarakat kurban semua ini. Iya, sapi 5, patungan kali 7. Nah, gitu. Nanti kita bahas juga tuh, mana lebih afdol, nyembelih kambing apa patungan. Nah, ntar kita bahas juga ntar. Nanti ya salam dulu nanti ya salam. Sekarang yang mau keluar biarin aja keluar, pada ngambek urusan ntar. Yang mau keluar deh. Terserah. Ya salam. Iya kan? Berantem di pengajian kan repot terus. Jadi para hadirin, sampai di mana tadi? Jadi ya salam. Iya, betul. Ya kan kadang-kadang orang keluar belum tentu nggak mau ngaji. Bisa jadi kan dipanggil bininya, ya kan? Atau dipanggil atasannya, kita mau ngomong apa? Jadi alhamdulillah, kita lanjutkan. Ini kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, wal fajri, demi fajar. Nah, ini menarik nih. Ulama ahli tafsir beda pendapat demi fajar ini. Fajar apa nih? Itu. Ada yang bilang demi fajar, fajar setiap hari. Karena waktu fajar itu mulia. Waktu fajar itu apa? Mulia. Saya mau tanya sama bapak-bapak. Sholat subuhnya di mana? Di masjid tadi? Iya, alhamdulillah. Minimal kalaupun kejadiannya di rumah nggak lewat waktu. Karena waktu subuh itu sampai waktu apa? Syuruq pakai qaf. Itu kalau pasnya itu dari azan 1,5 jam habis. Dari azan 1,5 jam habis sudah. Nah itu kalau antum bangun tidur di luar itu terus sholat, tetap sholat gak? Tetap sholat, tapi hukumnya sholat apa? Qadha, bukan adaan, qadhaan. Kalau nggak sholat double lagi dosanya. Ini ada orang bangun jam 9 kagak sholat dia. Ada nggak di sini yang begitu? Bangun jam 9 kagak sholat? Ya bangun jam 9 pagi tetap sholat. Kecuali antum yang uzur itu, yang nggak dosa itu, kalau antum dapat makom ashabul kahfi. Jadi antum tidur malam memang nggak ngendusin dan alarm nggak bunyi, pokoknya nggak ngendusin sama sekali. Tiba-tiba bangun jam 7, itu langsung sholat dan nggak dosa. Karena uzurnya sholat cuma 2. Apa uzurnya sholat? An-naum wan nisyan, tidur sama lupa. Nah ini namanya sekali-kali. Kalau keseringan, ya nggak tahu babnya bab apa itu. Ya kayak lupa, misalnya antum nih kerja, wah kasihkan kerja, tiba-tiba jam 4, astagfirullah, belum sholat zuhur aneh. Nah, nggak dosa, tapi langsung sholat zuhur. Nah, itu kan lupa yang nggak dibikin. Nah, anehnya kalau lupa sholat nggak nyesel. Kalau lupa nerima duit yang nyesel, lupa nerima. Baik. Wal fajri, demi fajar. Tapi mayoritas ulama mengartikan demi fajar di situ fajar hari Arafah. Fajar hari Arafah. Ini sekarang di Mekah hari Arafah nih. Hari ini di Mekah hari Arafah. Nah, nanti saya mau bahas juga masalah puasanya itu. Kan orang pada bertanya tuh. Ya salam, itu bilang ya salam. Tapi nanti aja. Jadi gini, ini hari Arafah nih. Ini kalau antum buka nanti habis sholat nih, lihat live, itu kemungkinan lagi Ka'bah baru diganti tuh, itunya tuh apa? Kiswahnya hari ini. Kan digantinya pagi hari Arafah. Orang lagi pada ke Arafah, Masjidil Haram agak kosong. Diganti nih, ganti baju.
Ka'bah. Ini hari. Alhamdulillah. Saya termasuk dapat kiswah nih. Nah, pernah dapat aneh masih ada. Jangan deh, ntar ada yang minta lagi. Ya salam. Iya. Kiswah Ka'bah ya. Lagi diganti nih hari. Orang lagi pada ke Arafah. Jadi haji itu, bapak-bapak, haji itu mulainya Arafah. Haji itu mulainya apa? Arafah. Antum pernah umroh ya? Pernah ya? Pernah umroh ya? Hah? Insya Allah bisa berangkat, insya Allah. Itu kalau umroh kan pakai kain ihram, niat ihramnya di mana? Di mikot. Di mikot ya. Kayak kalau dari Madinah di mana? Bir Ali. Kalau haji nanti mikotnya di tempat kita nginep. Jadi misalnya kita antum datang nih dari Madinah nih. Ini wawasan aja nih yang belum haji ya. Antum berangkat dari Madinah, biasanya umroh dulu tuh. Kebanyakan orang Indonesia hajinya tamattu. Tahu nggak tamattu? Jadi kena dam, nanti sembelih 1 ekor kambing. Nah. Jadi abis selesai umroh, itu kan bisa tahallul. Udah nih bebas lagi nih, bebas. Nah pas mau mulai haji, biasanya kalau yang apa namanya, yang ikut pemerintah, tanggal 8 udah dikirim ke Arafah. Ya salam. Tanggal 8 udah dikirim ke Arafah. Jadi tadi malam tuh udah pada nginep di Arafah yang pemerintah biasa. Kalau ONH Plus biasanya berangkatnya pagi tanggal 9. Nggak semuanya ya, tergantung yang panitianya deh. Tapi seringnya gitu berangkat pagi. Nah, jadi kapan itu pakai ihramnya? Pakai ihramnya dari rumah tempat kita nginep, di hotel kita nginep di Mekah. Biasanya udah paling nginep di Ajiziyah biasanya, ya kan? Nah nanti dia dalam bis niat haji. Jadi nggak ke mikot lagi kalau haji begitu. Langsung ke Arafah. Jadi haji itu mulainya ya Arafah itu. Mulainya haji. Ngapain? Wukuf. Wukufnya dari kapan? Dari zuhur sampai maghrib. Wukuf tuh ngapain? Iktikaf kayak di masjid begitu modelnya. Iktikaf ya udah duduk-duduk aja. Duduk-duduk aja makan apa. Ya kan? Yang penting ada ibadahnya. Ibadahnya unsurnya ibadah. Ngapain? Itu sholat zuhur asarnya di jamak. Habis gitu ada khutbah Arafah. Habis gitu makan deh. Makanan banyak. Masya Allah, apalagi ikut ONH Plus, maktabnya enak tuh. Tuh gue nggak habis-habis. Buah bukan buah, nggak habis-habis. Alhamdulillah. Saya dulu mau haji tahun 2008. Saya kembali ke tanah air kan tahun 2002 ya, mulai ngajar. 2008 saya udah mau haji tuh, udah daftar, udah oke. Saya minta doa sama ibu saya. Umi doain Umi insya Allah bisa berangkat haji nih, Mas. Saya belum haji waktu itu ya. Kata Umi aneh, insya Allah Umi doain kamu berangkat haji sama grup yang enak. Nah itu waktu itu daftarnya yang biasa. Akhirnya gagal. 2008 gagal aneh, nggak berangkat. Nggak tahu waktu itu, kok nggak salah seingat saya ada Gubernur Jawa Barat merubah sistem istilahnya pembagian kuota. Karena waktu itu ikut Bekasi nggak bisa. Akhirnya gagal aneh haji, nggak jadi haji. 2010 berangkatnya, tapi pakai ONH VIP. Jadi 15 hari doang hajinya. Berangkat paling belakangan, pulang paling duluan. Ya salam. Mahal tuh. Zaman dulu 2010 aja 200 juta. Nggak tahu zaman sekarang berapa.
Ya 500 kali, bukan Forodha, bukan. Oh yang apa, negara, cuman dia yang VIP itu dia nggak bisa lama, karena kan orang-orang kayak Pak Menteri ini kalau berangkat nggak bisa lama dia. Nah, jadi kan haji sebenarnya 5 hari doang kan urusannya. Haji itu 5 hari aja, ya kan? Sama ke Madinah ya udah 15 lah, itu paling udah lama itu sebenarnya. Cuman kan pesawatnya karena berangkat paling belakangan, pulang paling duluan, tiketnya itu yang mahal. Begitu. Terus selama itu nyewanya di mana? Di Zam-Zam. Nggak nginep di Haji Ziyah. Ke Haji Ziyah mondar-mandir doang gitu ya. Yang kedua baru saya ngerasain haji yang 25 hari ya, banyak nyoba-nyobain. Insya Allah antum bisa berangkat haji, insya Allah. Yang penting ente jangan putus asa, terus doa. Masya Allah ya. Dan subhanallah kita lihat tuh orang-orang tua pada sehat deh, 90, 80 pada berangkat haji itu, Masya Allah ya Karim. Ente mau usia berapa nanti? Makanya daftar dari sekarang, ya gak? Ya salam. Ini beli motor mulu nggak berhenti-berhenti. Motor udah lunas beli lagi, mobil udah lunas beli lagi. Haji, daftar haji. Ya salam. Jadi begitu para hadirin. Jadi ini lagi pada di Arafah nih sekarang nih. Makanya nah ini kita boleh bahas juga. Terus kita gimana? Puasa Arafahnya ikut Arafah di sono. Apa tanggal 9? Kan dari kemarin kan itu pembahasan. Ya gak? Ya gak Pak Mahmud? Dari dulu kan pembahasannya di situ-situ aja. Terutama sekarang di WA. Ustadz kan lain-lain jawabannya itu, ustadz tuh sampai bingung. Ente jangan bingung, ustadz beda tuh biasa. Dokter aja beda semua. Kok ustadz? Dokter juga sama. Ente kena diabetes, datang ke satu dokter. Pak, bapak jangan minum gula lagi ya Pak ya. Bapak jangan makan nasi ya Pak ya. Itu gulanya tinggi Pak. Gitu kan? Ada lagi dokter yang pas kita datang, siapa bilang nggak boleh makan nasi? Makan Pak, nanti lemas kalau nggak makan. Nah, gitu. Bingung nggak ente? Ya biasa aja. Ente antar ustadz ya biasa aja. Ustadz sama ustadz tuh biasa aja. Ya mau dulu Imam Syafi'i, Imam Malik biasa. Bagi Imam Malik kurban itu paling afdol kambing, baru sapi dan onta. Tapi kalau bagi Imam Syafi'i, unta dan sapi lebih afdol dibanding kambing. Ayo, biasa aja. Ya udah tinggal ente jalanin aja. Ntar dengerin nih. Balik lagi. Jadi puasa Arafahnya kapan nih? Ada malam begini kan kita live nih. Kita lagi puasa di sini, yang lagi wukuf. Oh enggak, ada ustadz yang lain bilang enggak begitu. Namanya Arafah itu tanggal 9. Hitung pakai matra negara masing-masing. Terus gimana? Ya udah, kita puasa Arafahnya tanggal 9 menurut negara masing-masing. Berarti besok. Kan gitu. Kata yang ini, yang pendapatnya, ente gimana mau puasa besok? Dia udah pada pulang. Udah nggak ada yang di Arafah. Nggak nyambung nih, nggak bisa. Kita tanggal 9. Ente mau debat 2 malam, 3 malam nggak kelar nih. Muter-muter lain soalnya udah. Ya sama kayak orang ngelihat bulan. Kalau yang hisab sama yang ru'ya kan udah nggak ketemu udah. Yang ru'ya pengen 3 derajat. Yang hisab nggak pakai 3 derajat juga namanya udah masuk aja gitu. Jadi nggak masuk. Nah sekarang gini aja udah. Nih tafsirnya nih. Ya salam ente. Ini negara demokrasi. Kita nggak bisa maksain orang. Ya kan? Termasuk orang mau keluar lagi pengajian, kita nggak bisa maksain. Kita nggak bisa nahan-nahan udah. Demokrasi nih. Ya paham ya? Ya salam. Jadi gini Pak Mahmud, gini dia. Jadi gini. Intinya gini, kalau misalnya orang yang yakin di hatinya Rebo Lebaran, nggak boleh puasa Rebo, dan dia mesti sholat Id hari Rabu, kan gitu. Tapi kalau orang yang yakin, saya ikut pemerintah, saya yakin
hari Kamis, ya puasa aja besok. Mau kenapa? Jangan pakai nggak puasa, puasa aja. Hari ini juga puasa, udah pasti benernya. Ente kalau hari ini puasa, besok puasa, ente yang punya keyakinan Kamis Lebaran, hari ini puasa, besok puasa, udah pasti bener ya. Mau Arafah dibilang puasa hari ini ya, kita lagi puasa, mau dibilang besok kita puasa, beres. Gitu. Ente ya salam lu, ente ya salam. Jadi aneh bingung dari kemarin orang pada ribut, nggak usah ribut. Kalau yang keyakinan Rebo itu Lebaran, haram puasa baginya. Ya, lu udah yakin Rebo Lebaran, terus dia mau puasa, nggak boleh. Nah kalau yang yakin hari Kamis, saya ikut matlak negara saya, dan saya kenal beberapa kiai di MUI, pimpinan pusat di MUI, mereka bilang sama saya, yang nentukan bukan pemerintah, kami katanya. Pemerintah itu ikut MUI, bukan pemerintah yang mutusin, nggak pernah pemerintah. Departemen Agama sampai sekarang ngikut MUI, Majelis Ulama Indonesia, ya udah beres. Ulama loh, kumpulannya banyak orang soleh, orang baik. Kita kalau yakin Kamis apa Lebaran, ya nggak? Sekarang kita puasa, besok kita puasa, udah pasti bener nggak? Pasti bener, udah beres. Itu. Wah, aneh takut kena haram. Misalnya aneh puasa di hari Lebaran, oh berarti ente punya keyakinan Rebo Lebaran, jangan Lebaran Kamis. Udah beres begitu aja. Aneh raguan, nggak usah ragu-ragu, nggak usah main ragu-raguan, nggak penting itu ragu-ragu. Kita jalanin agama yang yakin, ya nggak terus yang paling benar yang mana? Ente kalau cerita paling benar, nanti Allah yang nentuin yang paling benar. Semua kita kalau balik lagi, ujung-ujung nih Ustadz ngomong paling benar nih, paling benar lagi, kan nggak beres-beres kita jadi. Akhirnya nggak beramal kita. Nah cuma kita yang mau kurban nih, nah kita yang mau kurban nih, dengerin nih yang mau kurban nih, kan ada yang Lebaran Rebo, ya kan? Ada yang Lebaran apa? Rebo. Nah, tapi kalau tadi yang ragu besok kagak usah puasa, kan begitu aja. Misalnya ente ragu nih, ini Lebaran apa kagak nih hari ini? Ya nggak usah puasa, ragu. Karena apa? Puasa sunnah, nggak usah ragu. Kalau yakin Kamis Lebaran puasa, kalau ragu ya jangan, udah gitu aja. Ini jawaban balik ke pribadi masing-masing di demokrasi ini, ya kan? Pilihan mau diapain gitu. Emang dikasih kok, pada besok yang sholatnya juga dikasih Rebo, kan gitu, ya kan? Kalau saya Kamis, ikut pemerintah, jangan lawan arus, capek kita, ya ikut, udah Kamis, udah nggak mau puyeng dah, kita. Ya ana bukan ahli ru'ya, cuman bisa ngomong sesuai berita yang ada, dan ana bukan ahli hisab, ya kan? Kalau di sini banyak ahli hisab nih kayaknya. Hah? Iya, banyak ya. Hah? Yang keluar asap itu. Ya salam, ya salam. Jadi ana udah ngikut aja, udah bodoh ana. Ya udah ikut aja. Bukan keahlian kita nggak berani ngomong lah. Begitu aja udah. Dan alaikum bil jamaah, kata Nabi kan, sebaiknya kalian mengikuti apa? Jamaah. Udah. Begitu. Ya salam ente, ya salam. Nah, para hadirin, jadi sampai di mana? Jadi gini, ini walayalin asyar, demi 10 malam. Itu kata Al-Imam Abdullah bin Abbas, demi 10 hari pertama bulan Zulhijjah, karena hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda, ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih Allah sukai dilakukan di dalamnya melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini hadis riwayat Imam apa? Imam Bukhari. Dan sunnah juga kita puasa
Di riwayat Imam Baihaqi dikatakan, wa inna siyama yaumin minha ya'dilu bisiyami sanah. Siapa orang puasa di 10 hari pertama Zulhijjah selain tanggal 10, kalau tanggal 10 kan haram puasa, tanggal 1 sampai 9, sehari saja puasa di situ pahalanya seperti 1 tahun puasa. Tuh, ya salam tuh. Nah ini. Nah, jadi kita mulai sekarang kita udah puasa. Nah, buat yang orang lebarannya yang yakin hari Kamis besok tetap puasa, kan gitu. Buat yang ragu nggak usah puasa. Buat yang yakin lebaran, ya besok haram puasa, kan begitu aja udah. Karena puasanya puasa sunnah, ya kan? Amalan kita harus meyakini, jangan sampai ragu. Nah, para hadirin rahimakumullah, nanti kita disunnahkan baca apa? Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Walillahil hamdu. Ini banyak yang baca walillahil ham. Alham arti kesedihan. Ini alhamdu. Alhamdulillah dibalik walillahil hamd. Makanya dalnya jangan dihilangin. Walillahil hamd. Gitu, pakai d ujungnya. Dalnya jangan dihilangin. Karena itu kan alhamdulillah dibalik walillahil hamd. Nah, itu sunnah, itu takbir. Di situ ada takbir muqayyad. Ya salam dulu itu, ya salam. Ada takbir muqayyad, ada takbir apa? Mutlak. Mutlak itu ya kapan waktu aja dibaca. Sebagian ulama malah menganjurkan bacanya udah mulai dari tanggal 1 apa? Zulhijjah. Sebanyak-banyaknya takbir itu. Itu namanya mutlak. Kalau muqayyad sunnah habis sholat. Muqayyad namanya dikaitkan kemana? Ke sholat. Habis sholat wajib apa habis sholat sunnah disunnahkan baca takbir itu. Mulainya kapan? Nah ini dengar ini. Mulainya kapan? Mulainya tanggal 9 Zulhijjah waktu subuh. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 asar. Bukan mulainya maghrib. Mulainya dari subuh tanggal 9. Yang muqayyad nih, yang habis sholat. Kan habis sholat tuh, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu disunnahkannya mulai tanggal berapa? 9 sholat subuh. Sampai apa? Sampai asar tanggal 13 Zulhijjah. Begitu para hadirin. Kalau yang mursal itu sepanjang waktu dibacakan dengan syiar, itu sunnahnya maghrib malam Id sampai sholat Id. Itu yang buat syiar, pokoknya mic dikeluarkan suaranya, itu malam Id sampai apa? Sholat Id. Dan sholat Idul Adha disunnahkan, bukan wajib ya, disunnahkan kita imsak, bukan puasa. Orang kita suka ngomong puasa nggak makan nggak minum dari subuh sampai sholat Id. Masa puasa sampai sholat Id? Di mana-mana puasa tuh dari fajar sampai apa? Sampai maghrib. Itu bukan puasa. Imsak apa? Imsak menahan diri untuk tidak minum, tidak makan dari fajar sampai sholat Id. Habis sholat bebas. Ya salam.
Nah, itu sunnahnya, sunnah. Nah, terus saya juga mau bahas tentang, antum mungkin sering dengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyudahi, siapa orang yang pengen nyembelih atau siapa orang yang mau kurban, maka baginya tidak boleh mencukur rambut dan menggunting kuku. Pernah dengar ya? Itu hadis sahih itu. Nah, ini gimana nih pembahasannya yang ini nih? Haram apa enggak? Nah, gini aja. Ini khilafiyah ulama. Imam Syafi'i, Imam Malik menyatakan hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Makruh. Ente gunting rambut, ente gunting kuku yang mau kurban. Imam Syafi'i sama Imam Malik. Imam Abu Hanifah ngomong kagak pape. Itu cuman anjuran. Karena hukum udhiyahnya sendiri adalah sunnah. Gitu. Ya jadi udah khilafiyah. Beres. Nah, ini jawab-jawab atu-atu ya. Insyaallah mudah-mudahan aman. Ya enggak? Makanya kalau yang mau keluar dari khilafiyah, ya udah, lebih baik kita mau cukur rambut, mau gunting kuku sebelum apa? Sebelum masuk 10 tanggal 1 Zulhijjah, kan gitu aja udah. Kan repot banget kita. Kita kadang-kadang ngerepotin, ya kan? Tukang cukurnya penuh, ya itulah. Ente udah deket-deket baru ke situ. Iya. Jadi begitu para hadirin. Ada lagi, saya pernah ketemu ulama kiai juga. Dia bilang sama saya, bukan apa namanya, bukan orangnya yang mau nyembelih yang diharamin, tapi apa? Hewan kurban yang udah diniatin, yang nggak boleh dicukur apa? Bulunya, kukunya walaupun nggak mampat, hati kukunya gitu. Ya udah, ya biasa fikih ya begitu. Nah, ini yang kita sampaikan semuanya. Makanya saya berpikir cuman yang akhir zaman ini. Kalau dulu begini Pak, saya mau tanya sama bapak-bapak. Misalnya nih bapak-bapak beli domba, ya gak? Ya salam dulu dong ente ya, salam. Ojo turun, ini penting ini. Ente beli domba, ente niatin buat apa? Kurban. Sekarang saya mau tanya, boleh nggak domba yang ente niatin buat kurban itu ente ambil bulunya sebelum disembelih, terus bulunya ente jual, boleh nggak? Boleh nggak? Loh, kok jadi susah begini jawabannya? Boleh nggak? Ente udah niatin kurban, ini ya salam itu, ini hewan udah diniatin apa? Kurban. Terus ente cukur bulunya buat ente jual, boleh nggak? Kan jangan kan karena udah diniatin apa? Kurban. Nah ini fikih, ini kan berkembang ilmunya. Yang perlu kita bahas ini sekarang nih, pertanyaan kepada para ulama, gimana orang-orang YouTuber yang beli sapi terus dimanfaatkan sapinya sebagai konten, tuh hilang nggak pahalanya? Itu pertanyaan tuh. Ana belum bisa jawab terus terang. Tapi ana udah mikir nih gimana hukumnya. Karena kalau dipakai konten tuh bisa lebih untung dari belinya tuh. Gimana tuh? Itu perlu bahas itu. Sesama imam itu perlu bahas itu. Iya kan? Nah, itu makanya sulitnya ilmu fikih kan di situ. Karena ilmu fikih itu ilmu perkembangan. Imam Syafi'i waktu di Irak, banyak fatwa-fatwanya tidak diberlakukan lagi ketika beliau di Mesir. Namanya sampai ada kaul qadim dan jadid. Nah ini gimana nih? Perlu ditanya itu ustadz-ustadz itu. Ntar ustadz-ustadz yang bagian jawab-jawab itu kan ada tuh di kita yang bagian viral tukang jawab tuh. Aduh ada lagi ini pertanyaan ribut lagi nih kan. Enggak mesti dijawab itu. Gimana hewan yang udah diniatin kurban dimanfaatkan sebagai konten? Lah kan ini kan zaman ini. Kalau dulu dijual
rambut bulunya, nah sekarang dijual nih tampangnya itu, tadi ajak main. Antum tahu tuh, antum pernah nonton juga, emang bener. Saya ngelihat, wah ini hari-hari sampai nanti ada datang lagi sohibnya main lagi sama dia. Iya loh, itu gimana tuh? Bingung saya itu. Itu boleh ditanyakan. Jadi ente nggak usah nanya mana, ente tanya aja sama ustadz itu. Ente perlu tanya itu. Ya. Bahsul masail, karena kan kita juga ngomong kan ngeri juga nih, kan baru ya. Cuman orang belum banyak ngeh yang sayangnya itu, mesti ditanya. Karena kesian jangan sampai nanti orang kurban sia-sia kan gitu. Iya dong. Jangan sampai orang kurban sia-sia. Nah, itu perlu kita tanyakan itu. Gimana tuh hukumnya itu? Yang udah diniatkan kurban dimanfaatkan sebagai konten itu. Gimana itu? Ya salam. Oh enggak, ini untuk siar. Nah, kalau untuk siar duitnya kemana itu? Hasil itunya. Balikin sini ke ustadz-ustadznya. Bisa buat siar. Nah, itu gimana itu? Ya salam tuh ente, ya salam aja ente. Nah, para hadirin, karena ada orang yang udah mulai lebaran Rebo, biarpun kita yakin lebarannya Kemis, kan namanya kurban itu kan 4 hari, ya kan? Paling benernya berapa? 4 hari kan? Tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, untuk menjaga kesahihannya lebih baik terakhir kita Sabtu kurbannya, jangan sampai ke Ahad, kan gitu, buat menjaga nih. Kan ada yang lebaran Rebo, tapi kita kan keyakinan Kemis, ya nggak masalah saya Minggu, ya nggak masalah, cuman kan ada banyak amanah orang tuh di situ. Kan kalau kita kurbannya terakhirnya Sabtu kan lebih aman itu. Sama kayak orang yang lebarannya Rebo, kalau dia kurbannya Kemis kan lebih aman itu. Nah, ini nyari aman, ini namanya fikih nyari aman ini saya. Paham ya? Jadi kan iya kan, yang yakin lebaran Rebo, kalau kurbannya Kemis pasti benar gak? Pasti benar ya. Kalau enggak tuh tanggal 10, kalau enggak 11. Tapi kalau yang kurbannya Sabtu pasti benar ya. Kalau enggak tanggal 13, kalau enggak tanggal 12. Tapi Ahad kan jadi sebagian jadi sak kan gitu. Udah gitu aja mainannya kita, cari aman-aman aja, kan asik begitu. Nah, terus tadi pertanyaannya, afdolnya gimana? Patungan apa kambing 1 ekor? Karena kita pengikut madhab Imam Syafi'i bilang ontak nomor 1 ontak yang afdol. Nggak mungkin lah, ente nggak ada yang kurban ontak sampai sekarang. Aneh-anehnya begini, aneh suka nanya juga, madu dari Hadramut, dari mana, Yaman apa, itu bisa datang kemari. Kenapa ontak potong nggak bisa datang? Itu aneh nanya tuh, gimana tuh? Coba di sebelah tuh departemennya kan. Ontak gimana cara? Kan bagus juga kan ada kurban ontak, iya gak? Itu perlu dibahas juga tuh. Gimana cara datengin ontak potong kemari? Kan bisa korma datang, korma bisa masuk, madu bisa, ontak kok nggak bisa? Tuh kenapa itu Pak? Gimana itu Pak? Ya, sapi dari India datang, dari Australia datang, ontak potong datengin, bagus juga tuh kalau bisa sekali-sekali itu, jadi ramai kan. Ya masjid kita 1 ontak 3 sapi. Keren juga kan? Iya gak? Bener gak? Cuman kayaknya patungannya agak mahal tuh, 10 juta per orang. Iya, konten lagi repot ya. Jadi gini Pak ya, ini kan ontak, kalau kata Imam Syafi'i lebih afdal pakai apa? Ontak. Kedua apa? Sapi. Ketiga kambing. Lah tadi saya baca kitab Fiqhus Sunnah, nih saya baca ini hadisnya. Di Fiqhus Sunnah itu ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh enggak, dari Sayyidina Jabir
kami kurban bersama Nabi fil Hudaybiyah al-badanah an sab'ah. Badanah tuh onta diniatkan 7, wal baqarah an sab'ah, dan sapi juga 7. Hadis ini riwayat Imam Muslim, riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmidzi. Jadi di sini kalau di fikih sunnahnya dibilang tajuzul musyarakah fil udhiyah idza kanat minal ibil awil baqar. Ini ulama sepakat nih menyetujui patungan dalam kurban kalau itu onta dan sapi, ya. Jadi buat 7 orang. Nah, saya rasa ini kalau ngambil dari sini, maka orang patungan sapi kalau memang masih ada patungan lebih afdal patungan. Pertama ya, adanya kebersamaan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, jamaah. 1. Kedua, manfaatnya lebih besar, lebih banyak. Tuh saya pernah gabungin 7 ekor kambing sama sapi yang 300 kilo, bukan sapi yang gede. Itu masih banyakan apa? Sapi, dagingnya. Manfaatnya lebih banyak. Dan ketiga, orang Indonesia lebih suka daging sapi pada umumnya. Gitu. Dan keempat, ya apa namanya? Istilahnya apa? Tukang sapi juga pada seneng. Gitu ya kan, sama-sama semuanya pada senang. Ya kelima atau keenam itu lihat aja hikmahnya banyak gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Terus lebih siar, terus apa namanya, terhindar juga dari kesombongan pribadi, karena kan patungan kan rame-rame sapinya gitu. Cuman kalau buat orang yang punya keluasan rezeki, ikut aja, jangan pakai banyak nanya. Kan ada orang nanya, Ustadz kita ini gimana? Di rumah kita ada kurban, di kantor ada kurban, di kampung pada minta. Ya ikut aja semuanya. Apa yang ente susahin? Ente susah kalau nggak ada fulusnya. Kalau ada fulus, pakai. Nih Pak ya, saya kasih tahu, kurban cuma 4 hari Pak. Ini kurban apa? Qaruba kan? Ya kerubu, kurbanan, mendekatkan diri sama Allah. Kalau ada fulus pakai, itu lebih menyenangkan dibanding ente beli iPhone. Lebih menyenangkan itu kurban itu, ya Allah. 4 hari. Selain itu nilainya sedekah. Sedekah aja nggak mungkin ngeluarin rezeki, nggak mungkin ngurangin rezeki, apalagi kurban. Makanya orang paling bodoh nih dikasih kelebihan rezeki nggak mau kurban. Kurban. Terus gimana? Perumahan ikut. Nama siapa ya? Udah ganti-ganti deh nama kita, kayak nama orang tua nggak apa-apa. Ya, nama almarhumah juga nggak apa-apa. Kampung ngikut lagi. Ayo, mana lagi? Ayo, tantangin aja terus, ngikut lagi. Kantor ngikut lagi, gitu aja. Benar gak? Kan asik, ya kan? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat. Allah kasih keluasan rezeki insyaallah. Jadi sebagai penutup, antum nanti kalau ditanya kurban nggak tahun ini, bilang insya Allah. Jangan enggak, tapi belum ada duitnya, bilang aja insya Allah. Tanggal 10 belum ada duitnya, kurban nggak? Insya Allah. Selama belum tanggal 13 bilangnya insya Allah terus. Kan kita nggak tahu rezeki datang tiba-tiba tanggal 12, tak langsung. Udah nggak ada, masjid ngadain, datang ke tukang kambing, repot banget ente. Datang ke Haji Hasan, tukang kambing, benar gak? Iya Haji Hasan, kalau nggak Haji Said, Pekojan, datang, tolong Ji sembelihin kurban atas nama aneh. Iya, langsung sembelih, beres, bagiin, bawain kreseknya ente, bawa pakai motor, bagiin tetangga apa, termasuk orang-orang susah, bukan susah, beda antara susah. Ini bahasa-bahasa intelektual. Barakallahu fikum. Allahumma jal hajjahum hajjan mabrura, amin, wa sa'yan mashkura, wa amalan makbula, wa dhanban maghfura, wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur, akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma arzuqna sa'adat ad-darain wa la tahrimna ziyarat al-haramain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannah ma'al abrar.
ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.